siapa yang turun dikalahkan, itu akan memberikan signal, oh, kalau NAA ngedrop turun, yang naik adalah area sini nih, lipid laktat. Ini ada lipid laktat di sini, teman-teman. NAA-mu drop, kayak ini nih, NAA-nya drop. Tapi yang naik lipid laktat, berarti ini jenis infeksi, bukan tumor. Itu nanti yang mengeksekut, yang mengekspertis adalah seorang dokter radiolog. Apakah dokter radiolog tahu ada teknik Hunter angle, ada teknik Voxel? Nggak tahu. Yang taunya gambaran spektroskopinya mana. Dan siapa yang bertanggung jawab menyiapkan gambaran spektroskopi yang bagus? Profesinya namanya radiografer. One secret, the only one. Profesi yang diberikan alat seharga 25 M. Dan itu hanya radiografer. MRI paling murah berapa harganya? Dolar naik seperti ini. Paling murah yang tanpa apapun itu 15 M. 15 M. Dan Anda harus menggunakan alat itu dengan tepat. Yang harus mengekstapet hasil image quality-nya kepada profesi lain yang disebut radiologis. Yang hasil dari radiologis itu akan diestafet lagi ke klinisi, entah itu bedah saraf, entah itu penyakit dalam. Jadi kalau kita frontlinernya yang di area utamanya tidak mengerti tekniknya, mau tanya siapa? Tanggung jawab siapa? Ternyata Anda taruh voxelnya salah. Harusnya infeksi dibilang tumor. Treatmentnya beda. Sekarang, yang nomor 3, ini gambar apa? Koronal apa? Perhatikan. Area yang rusak warnanya hyperintens. Ventrikelnya warnanya hipointens. Siapa dia? T2 flare lagi, Bu. Yes, confirm. T2 flare lagi, bentuknya koronal. Yang terakhir, nomor 4. Siapa dia? Area tumornya hitam. Area rusak patologisnya hitam. Tapi tumornya ada sedikit warna putih. Dan ventrikelnya hitam. Siapa? Yang banyak warna hitam itu siapa? Yang banyak warna hitam itu siapa? Iwan, Bu. Very good, Chandra. Ini T1 plus kontras. Kenapa? Karena di area tumornya menyengat. Oke. So, let's go. Pertanyaannya. Dari apa yang sudah saya ceritakan, apa itu MRS? Silakan dijawab. Apa itu MRS? Tadi yang sudah kita jelaskan bareng-bareng. Hampir setengah jam saya jelasin. Yuk.
Come on guys, what is MRS? Hmm? Apa MRS? Tadi udah dijawab sama Gracia, pembuka awal. Tolong dilengkapi sekarang, ternyata udah tahu poin-poinnya apa. Jadi kalau belajar tuh kita perlu poin-poin. Oh, tadi dibilang. Izin menjawab ya, Bu. Silahkan. Berarti MRS itu teknik pencitraan di MRI. Dia Mm-mm. itu berbasis prinsipnya itu resonansi magnetik yang digunakan untuk evaluasi isi komposisi biokimia pada jaringan tubuh tadi. Mm-mm. Nah, bedanya dengan MRI konven yang menghasilkan citra anatomik yang MRI kayak biasanya itu berarti MRS itu menghasilkan spektrum frekuensi Mm. yang dia itu merepresentasikan lebih ke konsentrasi relatif di metabolit jaringan itu gitu Oke, sih. thank you Gracia. Gracia ya. Nah, dia teknik MRI. Penggunaannya sama, menggunakan proton. Cuma dia evaluasinya untuk mengevaluasi komposisi metabolisme atau senyawa-senyawa kimia. Senyawa kimia di dalam kepala, karena kita bicara kepala. Hasilnya kayak apa? Hasilnya adalah grafik yang dipenuhi oleh spektrum frekuensi. Dari interpretasi masing-masing metabolisme. That's it. Tekniknya dengan memberikan voxel. Voxelnya di tempat-tempat tertentu nanti yang kita akan pelajari. Nah, sekarang karena kita sudah tahu seperti itu, kita harus melihat apa saja yang perlu kita ketahui bersama. Bicara magnetic resonance spectroscopy, MRS, itu identik, saya akan bilang, identik dengan otak atau brain. Pertanyaan saya, otak kan kita tahu isinya parenkim. Menurut Anda, spektrum-spektrum atau komposisi metabolisme pada otak atau pada brain ini sama tidak dengan komposisi metabolisme, contoh di breast atau di prostat atau di muskuloskeletal? What do you think? This is same or difference? Metabolismenya. Kalau tadi ada NAA, kreatin, kolin, yang kita lihatlah. Lipid laktat yang di kepala. Apakah hal itu ada di breast, ada di prostat, ada di muskuloskeletal, ada di abdominal, atau liver? What do you think? Sama tidak? Enggak sih, Bu. Tidak sama. Yes, exactly. Exactly different. Maka, kalau suatu saat, apakah saya bisa menggunakan sekuen MRS yang ada pada MRI brain, saya terapkan pada MRI prostat? Saya akan menjawab, bisa sih bisa. Tapi metabolisme yang keluar itu sama dengan brain. Sedangkan metabolisme prostat itu berbeda. Kalau mau lebih spesifik, harus membutuhkan software yang khusus spektroskopi prostat. Maka spektroskopi adalah identik
spektroskopi adalah unik. Di masing-masing organ dia berbeda. Kita akan kenal basic prinsip yang sudah kita diskusikan. Kita akan kenal teknik yang namanya, dua hal tekniknya MR itu. Single voxel yang teknik MRS. Single voxel teknik atau multivoxel teknik. Yang kita kenal multivoxel adalah chemical shift imaging. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan water suppression. Come on guys, kepala kita atau tubuh kita isinya kan banyaknya water. Spektrum yang paling dominan pada tubuh kita, the one and only, adalah water, H2O. Pusingnya kita melakukan magnetic resonance spektroskopi kalau kontaminasi H2O-nya tinggi. Maka nanti akan diterjemahkan bagaimana kita mengimplementasikan pada clinical application. So, MR spektroskopi adalah sebuah metode yang in vivo, yang tanpa pembedahan itu mampu untuk menganalisa, mengevaluasi bagaimana kapasitas metabolisme dalam suatu organ. How make it happens? Dengan cara mengenali siapa si chemical-nya, siapa metabolismenya. Mengenalinya bagaimana? Dengan memperhatikan ketinggian frekuensi dari tiap puncak metabolisme yang kita kenal sebagai spektrum or spektral. So, the key of fundamental in MRS, you need or you must to know how the pattern of the normal spectroscopy on the brain. This is very specific on the brain. You must to know 3 kategori besar spektroskopi di kepala, spektrum di kepala. Dia adalah NAA, kolin, dan kreatin. Kalau Anda lihat di sini, apa yang mau dilihat? Yang mau dilihat adalah peak-nya di mana, puncaknya di mana. Ini puncak, ini puncak. Yang tadi kita terjemahkan, ada yang namanya Hunter angle. Ini ada satu kecil, puncak ini adalah namanya myoinositol. Mulai dari myoinositol ke kolin, ke kreatin, sampai ke NAA. Jika ini membuat sudut 45 derajat garis imajiner, nggak perlu pakai teori lain. Metabolisme pada voxel yang diletakkan di organ itu adalah normal. Karena masing-masing peak dari metabolisme NAA, peak dari metabolisme kolin, peak dari metabolisme kreatin, punya kedudukan khusus. Jika dia berubah ketinggian, maka akan merepresentasikan atau maka akan mengidentifikasi siapa organ itu sesungguhnya. Kalau di bawah ini adalah namanya ppm. Per part million.
NAA itu letaknya harus di surrounding 2. 2,02 atau apa. Dia tidak pernah berubah. Kolin kreatin ya letaknya jelas di situ. Dia di area 3. Lipid laktat yang tidak kelihatan ini di sini. Lipid laktat dalam jaringan normal dia tidak akan terlihat. Dia bersembunyi karena tidak terjadi nekrotik, tidak terjadi infeksi. Tapi kalau dia terjadi nekrotik, banyak udem, jaringan mati. Dia terjadi infeksi, maka lipid laktat tidak bisa bersembunyi lagi. Dia akan eksis. Nah, yang kita lihat, kalau ini graph of number metabolit adalah ppm, area di sini itu kita terjemahkan dengan namanya adalah frekuensi. Seberapa tinggi? Maka teman-teman, kalau bicara MR spektroskopi, kita bicara senyawa kimia. Senyawa kimia yang ada di situ. Nah, tapi saya tidak akan menceritakan contoh-contoh senyawa kimia apa yang dibutuhkan. Kalau untuk kepala, ya itu saja yang kita lakukan. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya next. Aman ya? Nah, kita akan lihat perbedaan antara konvensional MRI atau yang kita sebut dengan imaging voxel dengan kita sebut dengan spektroskopi voxel. Kita bicara T2, T1, aksial T2 flare, itu kita katakan imaging. Voxelnya pasti dia lebih samalah plus minus ya kalau kita buat per masing-masing bagian voxel yang untuk membentuk phase encoding. Tetapi konsentrasinya dia lebih besar karena FOV-nya lebih besar, sedangkan ini lebih kecil. Kalau kita bikin T2, T1, T2 flare, signal yang kita pakai adalah dari water dan fat. Tapi kalau spektroskopi, signalnya dari metabolisme, the one and only. Water dan fat itu pun isinya juga water. Iya dong. Intinya itu melimpah cairan, melimpah H2O. Sedangkan pada spektrovoxel, itu kita harus mencari metabolit yang sangat identik, yang kecil-kecil. Maka kita akan tahu masalah kita adalah kita perlu melihat dengan medan magnet yang tinggi, tapi kalau area tersebut di surrounding banyak water, tergantung protonnya proton yang mana, proton dari water atau proton dari NaA atau dari mana, kan seperti itu. Nah, ini hal yang sangat kecil. Jadi sebetulnya secara logika saya cuma mau kasih tahu bahwa karena banyak sekali molekul dari air yang akan mengganggu jalannya dari spektroskopi, water itu ada di fat, di water itu sendiri, dan di semua detail dari kepala. Maka kita akan pakai yang namanya teknik chemical shift. Why? Anda coba kita berpikir. Kalau diterjemahkan dalam spektrum, signal water itu seperti ini. Tinggi sekali. Di mana signal MAA kreatin kolin?
Signal mereka itu ada di sini. You bayangin signal sekecil ini harus ketemu water yang setinggi ini. Teknik apa yang harus digunakan untuk mensupres atau menghilangkan atau menekan si water itu? Kita katakan chemical shift. Maka water ini disupres. On the other hand, doi tadi yang ini, dia akan menjadi kelihatan terlihat besar, zoom. Maka di sini ada ioinositol, kolin, kreatin, NAA, lipid laktat. Dia menjadi besar karena menggunakan voxel dengan konsentrasi 1-2 milimolar concentration. Kita akan mengenali setelah itu ioinositol, kolin, kreatin, NAA. Dengan adanya Hunter angle 45 degree. Sebagai radiografer akan sangat kesulitan kalau area peletakan voxel spektroskopi itu harus kena area cairan. Maka ada 4 hal yang tidak boleh dilanggar untuk menghasilkan voxel yang bagus. Nggak boleh kena cairan, nggak boleh kena tulang, nggak boleh kena udara, dan tidak boleh kena darah. Semisalnya ada tumor yang berdarah, itu challenge lain, berbeda. Tapi kalau minta pendarahan di spektroskopi, yang minta suruh belajar dulu. Ya, next. Sekarang, kita tinggal melihat, mengimplementasikan MRS-nya, spektroskopinya, mau diberikan pada 3 Tesla atau 1,5 Tesla. It would be make it different. Because nilai chemical shift pada 1,5 dan 3 Tesla itu beda, teman-teman. Saya ingin menunjukkan bahwa pada saat kita menggunakan 3 Tesla, kita memiliki bandwidth yang lebih besar. Sehingga menghasilkan piksel yang lebih masif. Sedangkan chemical shift artefaknya juga berbeda dengan 1,5. Maka spektroskopi pada 3 Tesla itu adalah powerful than 1.5 Tesla. Kalau ada penelitian mostly menggunakan MRI spektroskopi 3 Tesla. Kalau untuk melihat sensitivitasnya. Tetapi pada 1,5 Tesla itu tidak weak. Maksudnya tidak lemah juga. Dia juga bagus. Hanya memang lebih smooth voxelnya, spektrum grafnya pada 3 Tesla. Voxelnya sama aja. Contoh dari ethanol spektrum. Just to brief you, every single chemical atau senyawa kimia itu punya spektrum. Kalau kita di spektrum mungkin kita bicara aura. Waduh, spektrum frekuensimu kalau sama siapa itu para peramal-peramal itu kamu warnanya ada pada spektrum warna ungu misalnya. Nah, ada atau you ada pada spektrum warna merah misalnya. This is the same. Bedanya kita mau lihat spektrum pada kepala dengan menggunakan MRI. Itulah namanya MRS.
So, teman-teman, masih bicara proton spektroskopi. Nah, di sini yang namanya chemical shift caranya tadi dalam Hertz ya, itu depend on, saya bilang tadi, Tesla berapa? B-value berapa? Kok B-value lagi? B0 berapa? B0 itu kan adalah medan magnet. Ingat ya, medan magnet adalah B0. Kalau B0-nya pada 1,5 Tesla, chemical shift-mu itu di 220 Hz. Kalau pada 3 Tesla, chemical shift-mu itu 340 Hz. Semakin tinggi Hertz-nya, maka akan membentuk, akan menghasilkan gambaran grafik spektral yang semakin smooth. Tapi bukan berarti kalau sama-sama tumor orang yang sama di spektrum di 1,5 dengan spektrum di 3 Tesla ada perbedaan. Oh, no way, not like that, the concept. I just want to tell you that the concept is exactly same, but because there is any different about the chemical shift number or value dari chemical shift between 1.5 sama 3 Tesla, maka gambar di 3 Tesla lebih smooth, lebih cantik keluaran spektrumnya dibanding 1,5. In term of value, nggak ada yang berbeda. Tergantung juga chemical shift dari water and fat-nya. Dan teknik yang dipakai di sini adalah dua hal. Yang pertama adalah single voxel. Yang kedua adalah chemical shift imaging, CSI, atau bahasa nanti di aplikasinya kita bilang multivoxel. Teknik single voxel akan menggunakan cara fresh. Fresh itu adalah point resolve spektroskopi atau menggunakan STEAM, Stimulated Echo Acquisition Method. Dan pada chemical shift imaging atau multivoxel itu ada dua. Ada yang 2D, ada yang 3D. Bedanya apa? 3D longer time. 8 menit besti. 2D 4 menit. 100% difference. Single voxel 3 menit sekian. Dan baik single voxel dan multivoxel itu sama-sama menggunakan CHES atau chemical shift selective untuk mensupres signal dari cairan. Yang cairan tadi huge banget spektrumnya. Sedangkan spektrum dari metabolit yang mau dibutuhkan di kepala itu just a tiny. Alright. Here we go. Aku mau tanya dulu sama si Sherin. Saya habisnya di jam berapa, Sherin? Sampai jam 9.50, Bu. 9.50. 1 jam lagi kan berarti ya? Oke, good. Nah, sekarang proton spektroskopi kita sudah tahu ya menggunakan pure water. Saya tidak akan spesifik ke arah-arah yang ini. Tapi saya pengen tahu Anda itu tahu konsepnya kenapa kok dia tiba-tiba harus jadinya tuh kayak grafik. Di brain itu ada 70% konsentrasi dari water gitu kan. Sedangkan in vivo atau kondisi invasif tidak dibedah membuat spektroskopi itu, kita membutuhkan water suppression.
Bayangkan water signalnya segini. Maka ini tadi digunakan namanya CHES, chemical shift selective, supaya itu tidak terlihat dan tidak mengganggu metabolit signal yang NAA, kreatin, kolin, ada ini kreatin 2, tapi ini not really big deal. Dan myoinositol di sini. Anda bisa lihat, membayangkan bahwa ini adalah menyerupai 45 degree. Paham maksud saya di sini? Kenapa kita perlu water suppression dengan cara CHES tadi? Teman-teman, check this one. Ini adalah press. Press berarti single voxel atau multivoxel, teman-teman? Single voxel. Terima kasih, Asti. Yes, single voxel. Press, point resolve spectroscopy. So, what we gonna learn about this one? Teman-teman, kalau kita bicara spektroskopi pada single voxel, kita perlu mengidentifikasi dulu. Salah satu akuisisi teknik yang digunakan menggunakan point resolve spectroscopy or PRESS. Instead, dia juga menggunakan STIM. Tapi saya mau menunjukkan perbedaan PRESS dengan STIM itu apa. Basic diagram sama kayak MRI konvensional biasa. Kali ini yang single voxel spektroskopi, SVS saya singkat di sini, kita menggunakan spin echo. Anda perlu lihat sekarang gambar di sini dan grafik di sini. What do you see? Masih ingat nggak? RF itu apa? Radiofrekuensi. Radiofrekuensi. GZ itu apa? GY itu apa? Dan GX itu apa? G merepresentasikan apa? Dah, kalau you nggak ingat XYZ-nya. Kalau yang GZ itu kalau nggak salah slice selection. Slice selection. Yes, right. Y? Encoding phase. Frekuensi atau phase? Oh, phase. Frekuensi atau phase? Frekuensi. Frekuensi? Phase. Phase? And Nanti dilihat lagi catatannya. Intinya G, X, Y, Z adalah gradien. Di situ ada slice selection, ada frekuensi encoding, dan ada phase encoding. Dan signal adalah echo. Ini grafiknya siapa? Spin echo kan? 90, 180, keluar echo gitu kan. 180, this is spin echo. Jadi, spektroskopi itu nggak pusing-pusing amat. Dia tidak fragile seperti gradien echo. Hanya musuhnya dia adalah spektrum dari water yang sangat dominan di surroundingnya dia. Maka dia butuh yang namanya water suppression. All basic physics
Ngambilnya akuisisi bagaimana? It's exactly same seperti MRI biasa. Maka water suppression yang diberikan tadi adalah yang dinamakan si CHESS. Ingat-ingat, ada press, steam, CHESS. CHESS di semua tempat, baik single voxel, multivoxel, pakai. Tapi bedanya apa dengan steam? Ini fresh seperti ini. Kita lihat sebentar. Kita lihat sebentar, tengok ke sebelah. Saya akan menunjukkan bedanya dengan steam. Saya di sini cuma mau menunjukkan bahwa kita pakai single voxel. Sorry, kok single voxel. Iya benar, single voxel, tapi menggunakan spin echo. Nah, efek dari echo time pada spin echo dengan menggunakan DSA, single spin echo, pada single voxel spektroskopi, itu efeknya begini. Membuat spektrum yang masing-masing metabolit. Metabolitnya itu ada yang namanya glutamin atau GLX. Ada myoinositol yang dari tadi saya bilang. Ini golongan glutamin myoinositol. Ini golongan spektrum rendah. Jika dibandingkan dengan kolin, kreatin, NAA yang dia dominan. Jadi ada dua jenis spektrum klasifikasi. Klasifikasi adalah spektrum tinggi dan spektrum rendah. Baik pada single voxel maupun multivoxel, nanti ada dua penggunaan teknik TI. Yaitu TI tinggi dan TI rendah. TI rendah adalah dinilai 30-an. Left ini ya, ini berarti TI 30 atau short TI atau TI pendek. Sedangkan yang sebelah kanan, oh sorry, my mistake. Ini yang TI pendek, sorry. TI 30 ini short TI. Ingat ya, TI pendek, TI panjang itu ada di semua teknik, baik single voxel maupun multivoxel, dan sama exactly. Dan ini adalah TI 144 milisekundnya atau TI panjang, long TI. Tapi ada yang mengatakan TI 144 adalah medium TI atau intermediate TI. Kenapa? Karena untuk research ada TI panjang sekali, long TI, yaitu di angka 288. Nah, kalau pada gambar yang ini, pada press single voxel, Anda perhatikan. Di TI panjang, tunggu. Saya gambarnya harus saya make sure dulu ya. Sepertinya saya yang kebalik. Itu intinya ada 2 TI. Saya cek dulu file saya asli. Karena gambarnya itu kan harusnya lebih manis. Wait a minute. Oh my God, my mistake. Sorry, my mistake. Benar. Benar yang awal tadi. Ini yang TI pendek. Ini yang TI panjang. Nah,
Confirm. Ini TI pendek. Ingat ya, TI pendek. Yang 30, ini long TI. Yang 144. Tapi ingat, yang 144 ini juga sering digunakan sebagai kata-kata intermediate jika kita riset dengan tambahan nilai 288. Tapi kalau di clinical application yang kita gunakan sehari-hari nanti pada saat jadi radiografer, itu cuma 2. Mau TI panjang atau TI pendek. One secret, kadang-kadang radiologmu pun juga belum tahu apa itu TI panjang dan TI pendek. Tetapi mereka tahu gambar. Mereka ngerti, loh kok gambarnya geradakan ya? Loh kok gambarnya kurang smooth ya? Ini dia. Lihat di sini. Pada spektrum rendah, contohnya pada glutamin dan myoinositol, jika diposisikan kepada pengambilan 2 hal, satu pada TI pendek dan satu pada TI panjang, berbeda tidak hasil gambarnya? Myoinositol pada TI pendek, glutamin pada TI pendek, itu terlihat jelas. Tetapi pada TI panjang dia tidak eksis. Ini bedanya. Mengapa? Karena pada glutamin dan myoinositol itu punya short T2 value. Dia punya T2 value yang rendah. Maka dia nggak bisa kelihatan pada long TI atau pada TI panjang. Artinya, jika Anda disuruh pilih, Anda mau memilih melakukan pemeriksaan spektroskopi di kepala menggunakan TI panjang atau TI pendek? Back again. Depends on klinis. Kalau klinisnya tumor, ya ampun, tumor itu cuma pengen ngelihat spektrum panjang. Cuman pengen lihat NAA, kreatin, dan kolin. Bedain dengan infeksi ya cuma itu. Tapi kalau pengen spesifik metabolit, aku butuh glutamin, aku butuh myoinositol, aku butuh GABA, aku butuh alanin, atau sesuatu spektrum yang pendek, yang rendah, maka kita pergi ke TI yang pendek. Dan pada 3 Tesla, TI yang pendek lebih sensitif kelihatan spektrumnya dibanding di 1,5 Tesla karena nilai metabolit Hertz pada area yang namanya chemical shift-nya ini 2 kali berbeda. Next. Maka pada TI 30 atau short TI dan TI 144 yang short TI spektral atau yang spektrum pendek, contoh siapa? Myoinositol, glutamin, glutamat, nilainya adalah same. Nilainya exactly same, tidak berubah. Kenapa maksudnya tidak berubah? Dia tempatnya, rumahnya, alamatnya ya di situ. Oh, alamatnya Eunike itu ada di Bali. Semisal. Maka selamanya saya di sini. Kecuali ada konstanta baru. Ada teori baru yang menaifkan atau menafikan atau menghilangkan penemuan ini, baru itu diganti nilainya. Oh, sekarang Eunike sudah confirm pindah ke Jakarta misalnya. Maka PM-nya berbeda. Jadi, nilai dari myoinositol ya tetap di area sekian. Nilai dari glutamin tetap dinilai sekian. Antara 3,65 sampai 3,8. Dan glukos tempatnya di sini.
itu adalah spektral yang pendek. Bagaimana dengan spektral yang panjang? Tadi N-acetilapartate, laparstate atau NAA. Itu letaknya di angka 2,02. Kolin dan kreatin itu letaknya tempatnya sama. Tapi powerfulnya NAA kolin kreatin, NAA kolin kreatin mau ditaruh dengan TI panjang, mau ditaruh dengan TI pendek, bahkan nanti ada intermediate, istilahnya intermediate dan TI longest, dia tidak berubah. Mereka tetap paling dominan. Cuma kalau nanti doktermu mau lihat, aku pengen lihat pasien-pasien khusus dengan glutamin, berarti udah nggak ada tawar-menawar. Kalian pakai TI pendek. Masing-masing vendor beda ya. GE 35 kalau di TI pendek. Siemens 30. Philips Well antara 30 sampai 35. Kalau TI panjang, GE 144. Siemens 130. Philips di antara 130 sampai 144. Oke. Sekarang kita lihat yang namanya spektroskopi. Tadi press, sekarang steam. Bedanya apa? Dia menggunakan kurang lebih nih, kalau kayak gini. Pulsanya yang dipakai apa? Ada pulsa 180 nggak? Nggak ada. Berarti dia pakai apa? Pakai pulsa sekuen apa? Yang nggak ada 180-nya, dia pakai pulsa sekuen apa? Izin menjawab, Bu, gradien Eko. Yes, betul Asti. Dia pakai gradien Eko. Oke? Masalahnya dengan gradien Eko, negatifnya dibanding dengan press, dia repassing-nya itu 50% dari SNR. Maka dia adalah low SNR. Beda dengan tadi yang press. Oke ya, bedanya itu aja. Tapi bicara TI, pendek, panjang, segala macam itu sama, exactly. Nah, baru sekarang kita ke multifocal spektroskopi atau chemical shift imaging. Ini, karena tadi single voxel berarti voxelnya cuma satu. Kalau sekarang multivoxel berarti voxelnya berjejer-jejer. Saya punya voxel banyak. Contoh. Nah, saya ingin tunjukkan. Bagaimana kita men-setting yang namanya multivoxel. Kita lihat di sini. Bagaimana cara. Nah, bedanya apa dengan single voxel? Ini voxelnya. Ini voxelnya. Di dalam satu voxel yang warna putih ini akan banyak voxel-voxel warna merah. Kalau tadi single voxel, voxelnya cuma berapa? Cuma berapa teman-teman? Hanya satu. Hanya satu. Sekarang banyak sekali. Kelemahannya pada single voxel, Anda harus 3 kali scan. Karena pada spektroskopi diwajibkan scan pada area core patologis, surrounding patologis, atau di sekitar patologis atau kita kenal dengan perilation. Dan yang ketiga, tempat normal. Mengapa kita mau normal? Karena kita mau lihat
Hunter angle-nya. Nanti di compare dengan yang area sekitar tumor dan area yang core dari tumor, inti tumor atau inti patologis, kita nggak tahu kan apakah tumor, apakah infeksi, apakah yang lain. Nah, itu bagaimana? Keuntungannya pada multifocal, intinya satu voxel warna putih itu ketemu 3 hal itu. Berarti ini, oh ini tumornya di area yang warna merah ini. Ini adalah udemnya. Udemnya sekitar sini atau di sini sekitar ada tumornya, tapi masih nggak kena tumor. Dan di area pojok sini, ini adalah area normal. Jadi sekali scan, kita dapat 3 hal itu di multifocal. Sedangkan di single voxel, scan harus 3. You bayangin single voxel, 1 scan itu 3 menit, sekian second. Tapi multifocal sekali hanya 4 menit. Jadi kalau saya di single voxel, 3 menit sekian second, itu berarti hampir 10 menit. Untuk ngambil 3 hal. Sedangkan pada multifocal 4 menit semuanya. Maka 3 Tesla, 1,5 Tesla itu sudah meninggalkan single voxel. Mostly yang untuk di aplikasi. Karena dealing dengan scan time. Tapi kalau mau research atau single voxel itu udah standar. Jadi kalau memang punyanya single voxel, softwarenya nggak punya multivoxel ya mau nggak mau. Karena yang terbaru adalah yang multivoxel. Nah, kita bisa bayangin. Contoh, ini area figur 5. Gambar ini. Sebentar, saya buang dulu semua coret-menyoret saya ini. Saya akan menerangkan ini. Nah, pada gambar ini di sini tertulis jelas. 2 spektrum. TI30. Dan spektrum panjang 144. Ini TI30. Ini 144. Ya. 1 ditaruh di area tumor. 1 ditaruh di area sedikit geser surroundingnya. Grafiknya beda nggak antara ini dan ini? Ini kita compare-nya sama ini dulu. Sama tempatnya. Beda nggak grafiknya? Beda. Beda. Yang ini ada sedikit hunter angle. Oke? Yang ini NAA-nya turun. Artinya apa? NAA turun. Yang ini, oh, sorry. Yang ini calling-nya naik. Calling naik, itu tumor teman-teman. Ke arah keganasan. Sekarang dari 30 kita lihat ke 144. Tingginya sama atau enggak? Plus minus hampir sama. Tapi bentuk dari grafiknya lebih simpel yang 30 atau 144? Lebih 144, Bu. yes, lebih langsing yang 144. Karena extremely kelihatannya sangat berbeda. Tapi Anda perhatikan di area yang nomor 2 yang dikatakan normal brain spectral. Calling-nya juga sedikit lebih naik meskipun tidak setinggi NAA. Berarti masih ada kontaminasi. Tapi yang ini jelas dia tumor. Ini penjelasannya. Yang pada 30 tadi, area-area yang spektral rendah, contoh myoinositol, ini kelihatan di TI30. Di 144 mah, si budoting nggak terlalu berguna.
Ini dia multifoxel. Multifoxel itu seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang pada brain spektroskopi ada dua hal yang perlu kita lihat. Sekali lagi, dua hal yang perlu kita lihat, yang harus ada. Normalnya itu harus terrecognize, harus ada. Dan yang di area rusaknya itu harus direcognize. Rusak itu ada dua, benar-benar di core dan di area sekitar. Jadi, mau single voxel maupun multivoxel, baik normal, core, dan sekitar patologis harus tercangkup. Bedanya di single voxel unit scan one by one. And then in multivoxel, you just go once time done. Dengan catatan, multivoxelmu ini harus tercover. Memang ini yang kelainan, yang warna kuning ini adalah surroundingnya, dan yang warna biru ini adalah normal. You get my point ya? Ada pertanyaan? Permisi Bu, mau tanya. Silahkan Nadia. Untuk yang multivoxel itu ada kayak batasan ukuran voxel besarnya itu enggak, atau bebas, yang penting mencakup 3 area yang tadi. Good. Bebas. Yang penting mencangkup 3 area. Anda melihat kalau kelainannya semakin kecil, dia dikecilin. Tapi tidak bebas dikecilkan. Dia ada ukuran tertentu di masing-masing alat. Jadi nanti per voxelnya, jadi ukuran voxel kecil ini satu ini ya, satu gitu, satunya ini, itu nilai ini dan nilai ini berbeda. Ada yang 10 kali 10, ada yang 5 kali 5 gitu. Nah nanti kamu tinggal pilih. Semakin kecil kelainannya, kita ambil yang kecil. Tapi nggak boleh kita kecilin sendiri. Kalau kita kecilin sendiri, dia tidak presisi. Jadi ambil di area atau ambil di alat tersebut. Biasanya alat itu menyediakan. Baru setelah itu, kamu gambar. Per voxel ini, voxel ini, voxel ini, voxel ini. Nah, akhirnya mendapatkan satu luas lapangan besar dengan masing-masing voxel di dalamnya. Masing-masing voxel di dalamnya ukurannya ini tadi. Ada 5 kali 5, 10 kali 5, 10, ada 20 kali 20, based on which one do you prefer? Gitu Nadia. Clear? Makasih Bu, udah Ada menjawab. yang lain? Ada yang lain? Pertanyaannya teman-teman? Atau Nadia mau tanya lagi? Enggak Bu, sudah clear. Terima Clear. kasih. Oke. Now, kita lihat. Dari tadi kita bicara spektroskopi dengan metabolit. Siapa sih dia sebenarnya? Siapa sih namanya lipid laktat? Letaknya di mana? Siapakah NAA? Letaknya di mana? Siapakah glutamin, glutamat? Letaknya di mana? Kreatin, kolin, myoinositol, letaknya di sini. Ini adalah konstanta internasional. You scan spektroskopi di Indonesia, mau di kutub utara sana, salah satu kota kecil di Norwegia misalnya, atau di Alaska, dengan tipe MRI mereknya yang berbeda dengan kamu, don't care. Yang penting lokasinya sama. Dan normal peak-nya itu harusnya bagaimana? Kalau dia sehat lipid laktat, ya dia 0. Dia hiding, dia tidak tampak, dia nggak eksis.
Kalau NAA, dia adalah tertinggi di antara teman-temannya. Kalau dia normal. Glutamin glutamat itu di angka sekian. Kreatin, angka sekian. Kolin, sekian. Myoinositol 5. Sekarang Anda harus lihat fungsinya. Paling gampang adalah lihat NAA. Dia adalah merepresentasikan dari otak yang normal. Jadi, otak yang normal itu NAA-nya harus menjulang tinggi. Seperti Menara Eiffel di kota Paris. Kalau dia tidak terlihat tinggi, yang tinggi digantikan dengan lipid laktat dadakan bersuara atau dadakan tiba-tiba, gue mau naik deh, lu bukan apa-apa. Atau tiba-tiba yang naik adalah kolin, berarti indikasinya itu area patologis. Bedanya kalau lipid laktat yang naik berarti dia mengindikasikan ada jaringan yang rusak atau terjadi nekrotik dan terjadi hipoksia. Hipoksia berarti dia nggak ada yang memberikan area makanan nutrisi. Terjadi infeksi, nekrotik. Treatmentnya, pengobatannya akan beda kalau dia terjadi kolinnya yang naik tinggi. Karena kolin yang naik tinggi itu menunjukkan ada sel membrannya yang destruktif atau yang rusak. Sel membran yang rusak menunjukkan vaskularity tinggi di situ sehingga dia menunjukkan ada tumor. Contohnya tumor, iskemia, or whatever, tergantung ini. Kalau yang tadi kan laktat yang tinggi, abses, infrak, mitochondrial disorder. Can be malignant tumor, tapi harus dibarengin kolin juga naik. Karena malignant tumor, lipid laktat pasti naik. Cuma kolin harus naik. Tapi ini kan urusan dokter. Cuma kita perlu tahu. Bagaimana myoinositol? Dia peak rendah. Ini spektrum low. Kayak glutamat ini juga spektrum low. Single voxel. Clear ya, single voxel. Dalamnya satu voxel, tidak ada voxel yang lain. Caranya cuma kayak gini. Ini steam. Ini press. Hampir kelihatan nggak? Steam. Ini press. Kelihatan nggak bedanya? Nggak tampak kan? Normal atau patologis? Grafik ini grafik normal atau bukan? Normal, Bu. Normal. Karena Nah, Betul, Hasya. Normal. Anda bisa membuat ilustrasi kan? Nah, antar angle. ppm-nya konstanta. Tetap selamanya. 144. Oh, ini bagus nih, sebentar. Saya mending sebentar. Biar kalian lihat one by one langsung. I would like to put it on this. Karena ini kebetulan 144. Yang satu ini 35. Nah, oke. Have a look here.
Coba, mana yang 144 T tinggi dan mana yang T rendah? Oops, sorry. Ini A, ini B. Gampang di situ ada indikasinya. TI rendah TI itu yang rendah yang A. Kalau TI yang tinggi yang B. Yes, ini gampang. Oke, T 35 dan 144. Bedanya apa? ketinggian puncak. Yes, ini nggak ada. Nggak kelihatan. Kutamit di sini juga nggak kelihatan. Kalau kasus tumor, masalah nggak? Kalau kasusnya tumor, saya mau pakai yang TI 35 dan TI 144, masalah nggak? Enggak Kayaknya masalah, Bu. TI tinggi aja. Yes, nggak ada masalah. Baik-baik aja semua. Nah, kan kita sudah tahu nih seperti ininya. Jadi, ya ini press. Nah, tapi kalau pada tadi di Phantom, kalau pada yang benar-benar masalah di single voxel, bagaimana kita meletakkan voxel? Jadi 3 tahun yang lalu, Pak, ya, ada satu kakak kelasmu, saya yang bimbing. Ini mengenai voxel placement. Single voxel, mana yang mau dilihat? Kalau areanya dekat dengan tulang, dekat dengan area yang entah itu cairan atau apa, Anda harus meletakkan set band. Maka voxel ini harus dilokalisasi. Sedangkan ini masih ada brain, masih ada parenkim di sini. Ya sudah, saya tidak akan masalah. Tapi saya worry dengan ini. Nah, ini cara peletakannya. Ini kan cairan kan, yang warna hitam. Jelas nggak boleh kena. Kalau seperti ini, single voxel berarti kamu taruh sini satu, terus satu lagi di sini, dan satu lagi ini normal yang sini. Yang pertama, yang paling atas itu menunjukkan core-nya, area yang rusak. Yang kedua, ada yang warna putih-putih ini. Tapi ada juga yang warna hitam, berarti itu surrounding-nya. Dan yang ketiga, yang normal. Di surrounding-nya sini saya juga akan kasih set band begini. Nah, begini. Saya takut kan kena yang lain. Kalau yang ini saya pakainya begini. Nah, udah. Set band-nya begini. Spektrum dari ini seperti ini. NAA-nya turun. Ini NAA ya. Sorry. Bukan NAA itu. Angkanya di sini nih. Angkanya di sini. Jadi ini lipid laktat. NAA di 2, turun. Ini NAA. Callingnya naik. Tumor. Saturasi band. Mas B ya. Nih. Callingnya naik. Laktatnya naik. Yang NAA-nya berkurang. Dia tumor. GBM. Glioblastoma malformation. That's it. Ini Phantom. Kalau di tengah-tengah ya nggak usah pakai set band. Tapi di tengah-tengah kita itu ventricle kalau di kepala beneran. Nah, itu harus dicek. Ventricle berarti nggak boleh kena lebih 50% ventricle-nya kena. Ini berapa voxel? Ini berapa voxel? Berapa voxel? 9. 9. 9 ini harus ada kena 1 yang normal,
Satu yang rusak dan satu di area sekitar yang rusak. Kalau ini kepala, ini ventricle. You punya tumornya di sini. How do I make the placement voxel? Maka saya akan membuat ini adalah yang rusak, tengah. Ini adalah yang rusak, tengah. Ini adalah surroundingnya. Ini surroundingnya, normalku punya banyak. Tapi, perhatikan. Ini kena cairan. Ini kena cairan. Berapa voxel yang kena cairan? 1, 2, 3. Spektroskopi nggak boleh kena apa tadi? Cairan, Tulang, darah, sama udara. yes, darah, udara. Karena ini ada 3 yang kena cairan, berapa voxel saya buat? Berapa voxel saya buat? Kalau nggak menghitung yang kena kontaminasi 9. Kita buat semua. Yang terkontaminasi berapa? 3. Semua voxel berapa? 3, 4, 5, 12. 12. Apakah 3 itu 50% dari 12? Enggak. So, we don't care. Kalau nanti di area sini, voxelnya atau gambar spektroskopinya tidak terlalu cantik, we don't care. Karena itu hanya sekedar kurang dari 50%. Tidak akan mengkontaminasi maksimal dari peletakan voxel pada multivoxel. Paham sampai sini ya? So, apa bedanya dengan 3D? 3D itu kita tidak melihat hanya aksial saja, tapi kita lihat panjangnya pada sagittal dan pada koronal. Tetapi honestly di lapangan saya tidak terlalu merekomendasikan. Karena apa? Waktunya 8 menit. Pasien aja nggak boleh gerak. Kecuali Anda mau riset. I am okay. In the end, gambarannya tuh sama dengan multivoxel yang 2D. Cuma nice to know aja for you. Kalau spektroskopi multivoxel itu ada yang 2D multivoxel and then 3D multivoxel. Baseline protokol yang baseline sequence yang digunakan pasti harus yang aksial for the first. Nah, spektroskopi ini akhirnya menjawab semua kebutuhan. Apa? Contoh gliomanya dilihat. Apakah dia low grade glioma atau high grade glioma? Bagaimana dokter mampu menunjukkan dia low grade atau high grade? Ini masih relatif tinggi. Ini masih relatif tinggi. Tapi kolinya naik. Sesuai dengan gambar tumor. Kalau dia high grade glioma, ya sudah NAA-nya berpurku di sini. Drop mati dia sampai ke bawah. Kolinya naik pesat. Ditambah keluarlah nekrotik. Lipid laktat eksis juga. Ini lipid laktatnya ke bawah ya.
Artinya eksis juga dia. Cuma callingnya naiknya double. NAA-nya turunnya luar biasa. Jadi ini tumor, tapi grade-nya berbeda dengan grade yang sebelumnya. Sama-sama tumor. So, what kind of metastasis here? Metastasis, salah satunya ini di surrounding tumornya, bukan di core-nya loh ya. Lipid laktatnya naik. Kalau dia abses, lipid laktatnya juga naik. Oke. Sebelum selesai, saya mau buka another lembaran. Ada yang ingin tanya dulu sebelum saya buka yang lain? Udah terang benderang belum spektroskopi sekarang? Perspektifnya berbeda tidak dengan yang sebelum kalian mengetahui apa itu spektroskopi? Ini dia. Ini rangkuman aja. Dari yang tadi hampir 2 jam saya ngomong itu, my God, banyak juga saya ngomong. Ini aja. Summary. You must know Hunter angle. Oh, beda. This one. You must know Hunter angle. You must know ppm. You must know every single place this one is unique. Tempat-tempatnya itu unik. You must know metabolic. Kalau kita bicara tumor proliferation, itu gampangnya callingnya naik. Myoinositolnya mengikuti, tapi enggak streng-streng amat. Tinggal lihat, kalau dia sudah menginvasinya maksimal, sampai ke brain parenchyma, maka NAA-nya ngedrop. Kalau dia masih sel-sel glialnya yang lagi ngulat, baru mau mencoba membobol area brain parenchyma, NAA-nya masih nggak terlalu turun, tapi myoinositolnya ngulat-ngulat. Cuma myoinositolnya karena sangat kecil, kadang diabaikan. Tinggal lihat bagaimana perjalanan NAA-nya ngedrop banget atau enggak. Maka dilihat, kalau sudah terjadi nekrosis, NAA ngedrop, kolin kreatin naik, kalau dia high grade, lipid laktatnya eksis. Oke, kita tahu hanya sebatas itu. Tapi kita wajib ngasih tahu radiolog. Dok, coba dok cek apakah betul itu NAA atau kreatin yang naik. Konsepnya, fundamental konsepnya, MRS itu persis yang dikatakan dari awal. Untuk mendeteksi, mengkuantification dari metabolit. Sama, pakai atom hidrogen. Semakin Tesla-nya naik, SNR-nya semakin bagus. Spectral resolution-nya semakin tinggi dan acquisition time-nya semakin turun. Basic-nya sama. Nggak ada perbedaan. Yang membedakan adalah chemical shift. Basic tekniknya dua doang. Mau pakai press atau mau pakai steam. Mau pakai press, kita main di spin echo. Mau pakai steam, kita main di gradient echo. I don't care, as long as everything is good. MRS, ada penggunaan short TE, ada penggunaan long TE. Yang membedakan area-area dengan spektral rendah, seperti myoinositol, glutamin, glutamat, glukos, eksis di long TE. Tapi dia akan eksis di short TE. Sedangkan untuk spektral panjang seperti N-acetilaspartate atau NAA, kolin atau kreatin itu akan tampak maksimal pun di TI rendah.
Dan ini dia. Single voxel versus multivoxel. Single voxel, you need one by one. 1, 2, dan surroundingnya tuh berarti yang warna putihnya dapat, yang warna hitamnya dapat. Paham sampai sini? Kalau multivoxel, berarti you dapat core-nya juga dapat. Yang putih ini kan cairan. Ini pasti akan jadi artefak. Core-nya dapat, surrounding-nya juga dapat yang ada warna hitamnya, normalnya juga dapat. Ini perbandingan. Anda baca sambil saya tanya. Kalau you udah jadi radiografer, ada kasus tumor, ada pilihan, single voxel dan multivoxel. Kalian pilih mana pakai ini? Kalian pakai mana? Mungkin multivoxel sih, Bu. Soalnya lebih efisien waktu juga. Oke, jadi tolong dibuang kata mungkinnya. Exactly. Kita akan pilih multivoxel. Multivoxel efektif di long TI. Short TI nggak ada masalah. Tapi single voxel pada long TI nggak terlalu good. Area restricted atau voxel placement-nya only one. But this one coverage all. Fixed grid. We need to be accurate spectrum karena kita tahu tempatnya di mana. Ini mungkin akan mendapatkan banyak artefak yang namanya voxel bleeding phenomenon. Mau dari pendarahan lahnya atau tumor yang berdarah kan gitu kan, nggak spesifik. Artefaknya kira-kira lebih banyak single voxel atau multivoxel? Multivoxel. Multivoxel. Tapi daripada saya suruh milih 8 sampai 10, sorry, di sini saya suruh 10 menit, ya saya scan 4 menit. Enak untuk saya, terlebih pasien lebih nyaman. Masalah ini bisa dikondisikan. It's mean you must to see. Voxelmu naruhnya di mana? Kalau dekat dengan area darah, dekat dengan area tulang, yang pasti tidak lebih dari 50%, that's okay. Dari total keseluruhan voxel. Ya, tapi kalau tidak, Anda tetap pakai multivoxel, cuma exclude itu. Yang penting nggak boleh lebih dari 50%. Dia akan ngomong di sini better quantification karena one by one. But qualitative assessment with wide spatial distribution itu adalah our benefit for multivoxel. So, ini kalau Anda udah jadi radiografer sih. Make sure pada saat peletakan voxel ada 3 main metabolit yaitu kolin, NAA, kreatin, dan 2 untuk lipid laktat itu harus tercangkup baik di TI rendah maupun di TI tinggi. Tetapi kalau dokter mau minta spesifik metabolit yang jarang dan tidak common, karena yang common ini, everybody know it. You must go with TI rendah. Ya. Water suppression-nya harus bagus. Di atas 98 ini tulisannya ya. Kalau saya masih toleransi. As long as 90% saya masih berani dan hasil spektroskopi saya bagus. Di background saya teman-teman. Sebelah sini nih. Ini kira-kira patologis
atau bukan? Patologis atau bukan hasilnya? Di background saya. Anda lihat saya, Logis, Bu. patologis. Pakai multivoxel atau single voxel? Multivoxel. Multivoxel. Ada sedikit kena tulang di bagian bawah? Sedikit tapi nggak nyampe 5. Cuman Yes, right. Karena akan ada artefak. Semicursive artefak, ghosting artefak, patient motion. Ini yang bikin sakit kepala radiografer. Kok grafikku kayak rumput? Nggak ada yang tinggi-tinggi banget, nggak ada yang rendah banget. Berarti itu udah jelas salah. Apa yang salah? Peletakan voxel dan Anda kurang pas apakah 50% atau tidak. Oke. So, this is my last lesson today. MRS adalah sebuah teknik MRI yang memberikan informasi biologis khususnya metabolisme spektrum. Dia adalah additional, tambahan, sifatnya bukan mandatori. Karena yang mandatori adalah konvensional MRI. Seperti T1, T2, flare, dan segala macam. Tetapi ini harus diambil kalau Anda punya aplikasi klinisnya mengenai brain tumor. Diagnosisnya glioma, other neoplasia, grading, prognosis, guiding in biopsy, infiltration assessment, recurrent versus response for the radionecrosis. And then about the neonatal and pediatric disorder, hypoxia, ischemic, inherited metabolic disease, traumatic brain injury, but be careful with bleeding. Demyelinating disease, infection atau brain abscess atau neurodegenerative disease, dan juga epilepsy. Alright, any question teman-teman? Because time is up. Gimana? Udah tahu banyak spektroskopi? Paham banget spektroskopi? Udah mulai terbuka? Jadi MRI nggak bisa one by one Anda butuh the best spektroskopi itu nggak. Harus lihat DSC-nya juga. Harus lihat ASL-nya juga. Yang bawah ini cerebral blood flow. Yang di background saya. Punya ASL. Oke, ada pertanyaan sebelum kita foto. Saya kasihkan ke Sherin. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Oke. Cukup ya waktunya, maksudnya udah clear, nggak ada pertanyaan semuanya, oke semuanya. Sekarang apa namanya, teman-teman kita bisa foto bareng. Silakan Sherin. terima kasih banyak Bu Niko untuk ini. Mungkin teman-teman kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Jadi bisa on cam dulu. Elvas, kamu nggak sisiran? Ya, teman-teman yang lain bisa on cam dulu teman-teman. Mungkin bisa hitung mundur ya teman-teman. Senyum ya. 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya. Bentar. 1, 2, 3.
Slide berikutnya 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya ya. 1, 2, 3. Next, masih ada lagi. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya mungkin karena banyak yang masih belum on cam, tidak perlu saya akses mungkin ya, Bu. Harus dong, kan namanya kita lihat nanti. Oke, baik. Saya dengar dari Nathaniel, mari. Sudah untuk Bu Yunik, sudah selesai. Untuk Oke, ya, thank you very much ya, Sherin. Berarti kita tinggal the last meeting last week. Last week tuh kok last week, next week itu saya di Banda Aceh. Jadi mungkin malam ya, Rabu atau Kamis. Karena kalau Senin agak repot, Sabtu pagi baru saya pulang ke Jakarta karena kan penerbangan nggak terlalu banyak gitu kan. Jadi Rabu malam atau Kamis malam, up to you. Which one? Which better for you? mohon maaf Bu Yunik, untuk TM berikutnya ini kami UTS, sehingga Oh nggak jadi? ya Bukan next week berarti? bukan next Ah. week. Jadi Ibu mengisi lagi ini 1 TM setelah UTS. Jadi TM Oh berarti next week berikutnya. Oh nggak ada masalah kalau itu. Oke, nanti kabarin aja ke Aldila ya. Baik, Kabarin pasti nanti akan dapat ininya apa namanya jadwalnya. baik Bu. Oke, thank you very much teman-teman. Makasih Aldila dan tim. See you the next TM ya. Bye bye. Terima kasih banyak Bu Nika.